Orang akan berbondong-bondong mencari orang atau pastor yang bisa membuat orang kejang-kejang dan menggelepar dalam sebuah peribadatan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kemarin saya sempat mengikuti tayangan dari Crusader Network tentang Roh Kudus dan gerakan karismatik Katolik. Saya tertarik dengan satu pernyataan di dalam tayangan itu, yakni tentang spiritualitas palsu. Saudara-saudari, Roh Kudus itu membangkitkan gelora untuk mewartakan Yesus Kristus sebagai pokok keselamatan dan mewartakan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Roh Kudus bukan roh yang memecah belah. Kalau ada oknum-oknum yang mengaku diri Kristen dan menyebut munculnya banyak aliran di dalam kekristenan sebagai bagian dari karya Roh Kudus, itu sangat jelas penipuan rohani sebagai akibat dari jebakan spiritualitas palsu itu. Tidak ada perpecahan yang memperkuat. Justru sebaliknya, perpecahan itu selalu memperlemah. Dan itu memang cita-cita dari setan. Yesus Kristus sendiri berpesan agar para muridnya bersatu. Dan tidak mungkin Yesus mengutus Roh Kudus yang menyampaikan apa yang bertentangan dengan harapan dan doanya. Karena itu sungguh patut dikasihani kalau ada orang yang berbangga diri dengan perpecahan. Saudara-saudari, Roh Kudus mengajak orang mengasihi, tetapi bukan dengan semangat kompromistis, yaitu berkompromi untuk mengakomodir dan mentolerir kemungkinan yang mempermiskin peranan Kristus bagi keselamatan. Roh Kudus mengajak orang untuk mengasihi, tetapi arahnya demi keselamatan. Sekali lagi, bukan mengasihi untuk cari aman, bukan mengasihi untuk cari nyaman, tetapi mengasihi untuk memperjuangkan keselamatan. Tanda seseorang itu mengasihi adalah ketika dia mengarahkan pada keselamatan. Dan Roh Kudus mengarahkan kita untuk melihat Kristus sebagai pokok dan pangkal keselamatan. Roh Kudus mengarahkan kita untuk melihat gereja yang didirikan Kristus di atas para rasul sebagai kantong baru untuk anggur baru. Itulah gereja yang satu, yang kudus, yang katolik, dan yang apostolik. Seperti apa yang terjadi dahulu dalam diri para rasul, Roh Kudus membuat mereka penuh gelora dan berkobar-kobar untuk mewartakan Kristus. Bukan gelora untuk membungkus selera-selera pribadi dengan mengatasnamakan Roh Kudus. Karya Roh Kudus yang benar adalah mempromosikan Kristus, mempromosikan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, mempromosikan prinsip-prinsip iman sebagaimana yang dihayati dan diimani oleh para rasul. Roh Kudus akan menarik orang Kristen untuk menimba hidup bersumber dan memuncak pada korban Kristus, yaitu Ekaristi. Kalau ada gerakan-gerakan yang mengaku bersumber dari Roh Kudus, tetapi tidak searah dengan iman rasuli, dan mengajak orang menjauh dan membenci gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, maka saya dapat pastikan itu adalah gerakan dari spiritualitas palsu, yang sebenarnya akan menggerogoti gereja dan menghancurkan gereja dari dalam. Sebab sangat tidak mungkin Yesus mengutus Roh Kudusnya untuk melawan para rasulnya. Sekali lagi saudara-saudari, hati-hati dengan spiritualitas palsu. Termasuk gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Roh Kudus di dalam gereja Katolik sendiri. Kalau gerakan itu muncul karena seakan-akan untuk mengakomodir selera pribadi dalam beriman pada Kristus, selera yang seakan untuk menyingkirkan dan mengganti peranan utama Ekaristi, saya berani katakan itu spiritualitas palsu. Sebab banyak orang yang merasa lebih nyaman mengikuti ibadah karismatik dan sejenis itu daripada mengikuti liturgi Ekaristi. Sebagian menganggap pencurahan roh dalam ibadah sebagai hal yang utama dalam spiritualitas Kristiani. Orang akan berbondong-bondong mencari orang atau pastor yang bisa membuat orang kejang-kejang dan menggelepar dalam sebuah peribadatan, karena itu dianggap sebagai puncak dari pengalaman iman. Kalau ada orang Katolik yang mulai mengalami pergeseran ini, bagi saya itu orang Katolik yang perlu dikasihani karena berhasil ditipu oleh kebodohan. Dan hati-hati, itu tanda paling jelas dia terjebak dalam gerakan spiritualitas palsu itu. Karena itu perlu diwaspadai dan perlu studi yang mendalam atas gerakan yang seakan mengadopsi spiritualitas gerakan Pantekostal ke dalam tubuh gereja Katolik. Sampai-sampai tentang lagu-lagu rohani pun orang tak lagi cermat. Yang penting ada Yesus, itu sudah betul. Kalau ini yang sedang terjadi di dalamnya, maka sangat jelas itu adalah gerakan dari sebuah spiritualitas palsu. Mengapa saya katakan palsu?
Karena hal-hal itu secara perlahan membuat orang mengabaikan siapa itu Yesus Kristus. Yang dicari adalah kepuasan diri, yang dicari adalah selera pribadi, yang dicari adalah perasaan lega temporal, tanpa menggali lebih dalam apa tujuan mendasar seseorang berelasi dengan Yesus Kristus. Orang akhirnya hanya menjadikan Yesus sebagai objek yang dimanfaatkan demi mempermudah hidup, dan bukan sebagai Dia yang kehendaknya perlu untuk diperjuangkan dalam semangat pengorbanan. Saudara-saudari, saya tidak hendak mengatakan bahwa saya anti gerakan karismatik Katolik. Saya tidak hendak mengatakan bahwa gerakan karismatik Katolik dan sejenis itu adalah gerakan dari spiritualitas palsu. Tidak demikian. Tetapi saya ingin mengatakan, kita perlu mengantisipasi, kita perlu berwaspada, jangan sampai spiritualitas palsu justru dianggap sejati karena orang lebih memilih gerakan yang bisa mengakomodir selera pribadi daripada taat pada kehendak gereja yang sejati, yaitu gereja Katolik. Spiritualitas sejati adalah spiritualitas yang membuat orang mentaati gereja, mentaati liturgi, dan menjadikannya sebagai sumber dan puncak hidup, dan bukan yang lain. Sekali lagi, Roh Kudus yang benar adalah Roh Kudus yang mengarahkan orang pada spiritualitas sejati. Spiritualitas seorang murid Yesus bersumber dari pengajaran para rasul, bersumber dalam kesatuan dengan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Spiritualitas sejati adalah spiritualitas yang bersumber dan memuncak dalam Ekaristi. Ekaristi yang dirayakan oleh mereka yang mendapat mandat resmi dari Yesus Kristus, yaitu para rasul dan para pengganti-penggantinya. Saudara-saudari terkasih, saya mengajak mari tetaplah dalam iman gereja Katolik, gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Kalau ada gerakan yang mengaku bersumber dari Roh Kudus, tetapi mengajak orang untuk memisahkan diri dari kesatuan rasuli, untuk menolak gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik ini, itu adalah gerakan yang pasti bukan berasal dari Roh Kudus. Selanjutnya, kalau ada gerakan yang mengaku diri dari Roh Kudus, tetapi secara perlahan membuat orang mulai tidak menikmati Ekaristi, membuat orang merasa kekuatannya justru ada di luar Ekaristi, yang membuat orang merasa bahwa pencurahan roh itu lebih tinggi daripada Ekaristi, itu bukan gerakan Roh Kudus. Hati-hatilah dengan spiritualitas palsu, sebab Roh Kudus mengajarkan orang untuk mengikuti perintah Kristus dan taat pada pengajaran para rasulnya. Yesus tidak mungkin mengutus roh yang akan mengajarkan hal yang berbeda dari apa yang telah Dia ajarkan pada para rasulnya. Roh Kudus tidak mungkin mengajak orang berkoar-koar dan membakar gereja Kristus dengan alasan mencintainya. Roh Kudus justru mengajak orang untuk rela terbakar dan hangus demi cinta akan gereja Kristus.